Subadra akhirnya tiba di kuil Somnath. Ia lalu bertemu dengan orang suci yang dimaksud oleh Krishna. Subadra belum mengetahui bahwa orang suci tersebut adalah Arjuna yang sedang menjalankan pengasingannya berpakaian sebagai seorang pertapa. Subadra lalu bersama Arjuna menemui Krishna. Menjelang pernikahan Subadra dan Duryudana, Arjuna akhirnya bertemu dengan Krishna. Arjuna bertanya tujuan sebenarnya dari Basudewa Krishna. Saat itulah Subadra tahu bahwa orang suci yang bersamanya adalah Pangeran Arjuna. Bagaimana aku bisa menolak pemikiran yang mulia itu, kata Sri Krishna, karena itu aku mendukungmu Arjuna sebagai perwakilan bangsa Kuru untuk menikahi adikku. Jika Duryudana yang menjadi iparku, maka kelak saat Raja Suyayatna itu dilakukan kalau Duryudana menyerang Indraprastha maka Sri Krishna harus ada di pihak Duryudana. Setelah perbincangan itu kemudian Basudewa meminta pertolongan ke Arjuna agar Subadra dan Arjuna segera menikah. Para petinggi kerajaan Hastinapura sudah mulai berdatangan. Kakek Bisma dan Raja Drestaratha berjalan di samping calon mempelai pria yaitu Duryodhana. Lalu di altar pernikahan Duryodhana mencari paman Sangkuni dan Dursasana lalui karena berkata bahwa ia melihat mereka sedang menaiki kereta kuda. Perbincangan antara Krishna dan Arjuna bahwa Subadra sudah diikrarkan untuk menikah dengan Duryodhana. Lalu Sri Krishna membantah perkataan Arjuna dengan mengatakan Rukmini saja sudah diikrarkan menikah dengan Pangeran Sisupala. Tapi akhirnya menikah dengan Krishna. Di altar, Balarama meminta agar mempelai wanita segera dipanggil. Arjuna berkata bahwa dia tidak ingin memulai perselisihan dengan Yadawa setelah menculik Subadra. Namun Krishna mengajukan ide unik bahwa Subadralah yang menculik Arjuna. Sehingga Arjuna tidak akan disalahkan. Raja Sangkuni di atas kereta berpapasan dengan kereta Arjuna dan Subadra yang dikendarai sendiri oleh Subadra. Raja Drestaratha bertanya kepada Balarama mengenai keberadaan mempelai wanita. Lalu Sangkuni pun tiba di altar pernikahan bersama Dursasana. Sangkuni mengatakan bahwa Tuan Putri Subadra telah pergi meninggalkan Dwaraka bersama Arjuna. Lalu Sangkuni merasa kesal dengan Balarama karena adiknya Subadra telah melupakan kehormatan dari Hastinapura. Sangkuni berkata bahwa semua ini adalah siasat Krishna. Krishna diminta menjelaskan mengenai keberadaan Subadra. Krishna berkata bahwa kesalahannya hanyalah meminjamkan keretanya kepada Subadra, di mana kereta tersebut dipakai oleh Subadra untuk menculik pengantin prianya. Krishna berkata Subadra dan Arjuna hanya akan kembali ke Dwaraka setelah mereka menikah. Bisma yang agung tidak tinggal diam. Dia mengatakan pada Balarama karena putri Subadra sudah diikrarkan untuk menikah dengan Duryodhana dan Bisma menagih janji yang telah Balarama buat untuk menikahkan Duryodhana dan Subadra. Tapi kenyataannya Subadra sudah menikah. Raja Drestarastra pun ikut kesal karena merasa telah dibohongi dan Raja Drestarastra akan mengirimkan pasukan untuk menyerang Dwaraka dan mengajak Dwaraka berperang. Di sisi lain Arjuna dan Subadra sudah sampai di luar perbatasan Dwaraka dan Subadra mengajak Arjuna istirahat setelah perjalanan panjang. Dan Arjuna ingin mencari seorang Brahmana untuk menikahkan mereka, dan Subadra pun terkejut karena dia tidak ingin menikah di tengah hutan dan Subadra ingin menikah di mandap. Arjuna mengatakan Subadra belum kenal Raja Sangkuni dari Gandhara. Karena Raja Sangkuni akan membuat Hastinapura dan Dwaraka berperang. Dan Indraprastha akan ikut serta menyerang Dwaraka karena Indraprastha belum mandiri. Lalu keluarga Hastinapura pun pergi meninggalkan altar pernikahan itu. Basudewa mengatakan ini masalah besar jika keluarga Hastinapura itu tidak mau menyambut Subadra dan Arjuna, maka Hastinapura harus menganggap bahwa Indraprastha adalah kerajaan mandiri. Dan Basudewa Krishna mengatakan kepada Yang Mulia Drestarastra bahwa ia harus menyambut Tuan Putri Subadra dan menganggap Dwaraka sebagai keluarga istana, kalau tidak Yang Mulia Drestarastra harus menyatakan kemandirian dari para putra Pandu. Bisma yang agung membenarkan perkataan Krishna kepada Yang Mulia Drestarastra bahwa ia harus menerima Arjuna. Duryodhana yang mendengar itu merasa emosi. Namun ditenangkan oleh Sangkuni. Sangkuni mengikrarkan bahwa mulai saat ini, Krishna akan menjadi musuh besarnya. Seketika ada kereta kuda yang dinaiki Arjuna dan Subadra datang ke Dwaraka dan bertemu Ibu Ratu Kunti. Ibu Ratu Kunti mengatakan ke Arjuna bahwa dia harus segera menikah dan kembali ke Indraprastha untuk melakukan Raja Suyayatna. Putra Pandu Arjuna akhirnya menikah dengan Tuan Putri Subadra. Arjuna dan Subadra saling menukar kalung bunga. Arjuna dan Subadra meminta izin kepada keluarga Hastinapura agar memberkati mereka berdua.
Drestarastra mengucapkan selamat datang ke dinasti Kuru dan Drestarastra mengatakan tidak perlu datang ke Hastinapura untuk meminta doanya. Arjuna dan Subadra pun meminta doanya kepada kakek Bhisma. Namun Bhisma mundur satu langkah karena Bhisma tidak mau disentuh kakinya dan Bhisma tidak bisa memberikan doanya kepada Arjuna dan Subadra. Kakek Bhisma mengatakan bahwa dinasti Kuru sudah dihina pada acara hari ini dan mengatakan dalam hal tradisi cara hari ini adalah tidak benar. Basudewa mengatakan akan ada tradisi baru dan budaya baru seiring berjalannya waktu, dan semua orang harus patuh pada waktu yang berjalan. Tradisi-tradisi lama akan hancur, dinasti-dinasti tua akan punah dan era baru akan muncul. Dan Basudewa berkata kepada Bhisma yang agung bahwa dalam siklus itu Bhisma yang agung akan berada di pihak mana nantinya. Dan mereka yang memilih ketidakbenaran akan mengganggu pusaran waktu sedangkan mereka yang memilih kebenaran akan menerapkan era baru itu. Setelah pernikahan Subadra dan Arjuna berlangsung, Paman Sangkuni membisikkan sesuatu kepada kakak Krishna Balarama, bahwa saat Tuan Putri Drupadi harus menikah dengan 5 Pandawa, dia telah bersumpah pada semua anggota Pandawa bahwa mereka bisa menikah untuk kedua kalinya tetapi mereka tidak boleh membawa istri keduanya ke Indraprastha. Karena di Indraprastha hanya ada satu ratu saja yaitu Yang Mulia Ratu Drupadi. Setelah Sangkuni pergi dari Dwaraka, Balarama pun bertindak tegas kepada Arjuna bahwa Balarama tidak ingin Subadra berada di dalam keadaan yang menyedihkan, dan akibat hasutan Raja Sangkuni, Balarama pun merasa terhina bersama semua bangsa Yadawa. Dan Balarama pun memberikan 2 pilihan kepada Arjuna, yang pertama Arjuna diminta tinggal di Dwaraka untuk selamanya atau harus ikut bersama Arjuna pergi ke Indraprastha. Drupadi diminta untuk hadir di gerbang kota untuk ikut menyambut kedatangan pengantin baru dan diminta membawa piring pemujaan untuk Arjuna dan Subadra. Drupadi terkejut mengetahui kabar kalau Arjuna sudah menikah lagi dengan Tuan Putri Subadra. Arjuna dan Subadra pun datang ke gerbang kota Indraprastha dan Drupadi melesatkan panah api yang menghalangi Arjuna datang untuk masuk bersama pengantin barunya. Pancali marah kepada sang pembawa Gandiwa tersebut karena telah melanggar sumpah pernikahan mereka dan telah menghancurkan kepercayaan Putri Drupada itu dengan membawa istrinya ke istana Indraprastha. Drupadi pergi meninggalkan pengantin baru itu, di saat Arjuna ingin mengejar Pancali, kobaran api tersebut semakin besar. Keempat Pandawa lalu maju dan memadamkan kobaran api tersebut. Arjuna berkata bahwa ia tidak berdaya karena pilihan yang diberikan Balarama. Arjuna tinggal di Dwaraka atau membawa Subadra ke Indraprastha. Lalu kelima bersaudara itu pergi untuk meyakinkan Drupadi untuk mendengarkan kata-kata Pandawa. Bima meyakinkan Drupadi bahwa Arjuna adalah pelengkap utama prosesi Raja Suryayatna. Teringat akan sumpah para Pandawa waktu pernikahan mereka dengan Tuan Putri Drupadi, Drupadi pun merasa sedih dan kecewa karena Arjuna telah melanggar sumpah pernikahan itu. Drupadi mengatakan kalau Arjuna ingin tinggal dengan Tuan Putri Subadra maka Arjuna harus meninggalkan Indraprastha selamanya bersama istri keduanya yaitu Subadra. Subadra pun turun dari kereta kudanya dan mengatakan dia akan menemui Ratu Drupadi untuk membujuknya mendapatkan izin. Subadra pun memadamkan api yang dilesatkan anak panah Drupadi. Drupadi menerima sebuah anak panah, ketika ditanya dari siapa anak panah ini, dan pelayan itu pun mengatakan ini dari perempuan dari Dwaraka dan perempuan dari Dwaraka itu pun mengirimkan bulu merak. Seketika Drupadi bertemu dengan istri kedua Arjuna tersebut yaitu Subadra dan Subadra pun memberi salam kepada Yang Mulia Drupadi. Subadra berkata bahwa Arjuna telah bersumpah kepada Tuan Putri Subadra bahwa Subadra akan memegang posisi penting di Indraprastha dan Subadra memiliki kekuasaan Arjuna. Subadra menyampaikan pesan-pesan kakaknya Krishna kepadanya. Bahwa hanya dengan kerendahan hati dan menjadi diri sendiri, maka Ratu Drupadi akan menyambutnya. Setelah berbicara dengan Subadra, Drupadi pun menganggap Subadra sebagai iparnya. Subadra sangat senang sekali karena Drupadi sudah menganggapnya sebagai ipar. Setelah itu Subadra meminta izin kepada Putri Drupadi agar Subadra bersama Arjuna bisa memasuki kota Indraprastha. Drupadi pun akan menyiapkan penyambutan Subadra dan Arjuna untuk memasuki kota Indraprastha. Lalu setelah penyambutan Arjuna dan istri keduanya, Drupadi pun ikut serta mendoakan mereka agar dianugerahkan anak yang mewarisi kejayaan dan keahlian seperti ayahnya Arjuna. Setelah itu Arjuna menatap Drupadi dan merasa bersalah kepada Drupadi dan Arjuna meminta maaf kepada Putri Drupada itu.
Lalu Arjuna membahas kenapa dia menikah dengan adik dari Sri Krishna itu, lalu Arjuna menjawab bahwa ketidakadilan harus hilang dan musnah dari muka bumi ini dan menjadikan Yudhistira sebagai raja di daerah Arya dan Drupadi sebagai ratu di daerah Arya. Kemudian Duryudana bersama Raja Sangkuni menuju ke kerajaan Sisupala untuk membantu Duryudana karena Pangeran Sisupala adalah musuh dari Basudewa Krishna. Raja Sangkuni mengatakan bahwa Sisupala hanya pandai bicara dan tidak bisa mengangkat senjatanya. Dan Raja dari Gandhara itu mengatakan bahwa para Yadawa hanya takut kepada Raja Jarasandha. Tujuan Sangkuni bertemu Raja Jarasandha untuk meminta perlindungannya dan Duryudana sempat membantah karena dia adalah pangeran dari Hastinapura. Tapi karena kelicikan Sangkuni dia menghasutnya agar bisa menaklukkan bangsa Arya. Sangkuni mengatakan demi untuk mengalahkan Basudewa Krishna dan menghentikan perubahan Indraprastha yang ingin mandiri hanya Raja Jarasandha yang bisa membantu Duryudana. Jarasandha adalah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan daerah Arya karena dia tidak bisa mati oleh senjata apapun. Rahasia untuk membunuh Raja Jarasandha hanya diketahui raksasa Jara dan Yang Maha Kuasa. Raja Sangkuni mengajak Duryudana untuk menghampiri Raja Jarasandha itu dan Duryudana dan Sangkuni memberi salam kepada Raja Jarasandha. Raja Sangkuni berbisik kepada Raja Jarasandha dengan menawar tawaran khusus untuk lakukan upacara Raja Suyayatna dan semua pasukan Hastinapura akan berdiri membela Raja Jarasandha. Duryudana mengatakan bahwa Raja Jarasandha sudah banyak bertarung dan bergulat tetapi Basudewa Krishna masih saja hidup. Di situ Raja Jarasandha merasa kesal dengan Duryudana. Raja Jarasandha mengatakan bahwa menyebut nama Basudewa Krishna di sini adalah sebuah kejahatan. Raja Jarasandha ingin menghukum mati Dursasana, Duryudana dan Raja Sangkuni itu dan memenggal kepala mereka agar kepala mereka dibawa ke Basudewa Krishna. Lalu Sangkuni mengatakan pada Duryudana bahwa menyerah saja ikuti permainan dari Sangkuni. Setelah kemarin menantang Raja Jarasandha, Sangkuni bersama dua bersaudara Kurawa itu pun ditahan di penjara di kerajaan Raja Jarasandha. Lalu Sangkuni mempunyai rencana yang licik untuk Raja Jarasandha melakukan Raja Suyayatna sebelum Indraprastha melakukannya. Tujuan Sangkuni untuk Raja Jarasandha melakukan Raja Suyayatna agar para Kurawa itu bisa menyerang Dwaraka karena mempunyai dendam dengan Basudewa Krishna dan untuk menyingkirkan Pandawa dari Indraprastha. Para Kurawa ingin menguasai kota Indraprastha atas nama Hastinapura karena Indraprastha belum menjadi mandiri. Lalu Sangkuni memanggil burung kesayangannya Sukra untuk kirimkan pesan ke Hastinapura. Kemudian Raja Anggakarna melihat Sukra mendarat dari ketinggian yang sedang membawa sebuah surat yang berisi bahwa Duryudana bersama pamannya itu dalam bahaya di Magadha. Raja Anggakarna pun mau menyusul Duryudana yang sedang dalam bahaya di Magadha lalu Rusali melarang suaminya itu untuk pergi. Rusali membujuk Karna agar tidak perlu ke Magadha menyelamatkan Duryudana. Rusali berkata bahwa saat ini ia sedang mengandung anak dari Karna. Raja Angga terkejut dengan perkataan Rusali itu namun tekadnya untuk menyelamatkan sahabatnya membuatnya tetap pergi. Di pagi harinya ada suara kuda di kerajaan Indraprastha yaitu kuda yang dinaiki oleh Basudewa Krishna. Dan di Magadha sendiri ketiga Kurawa itu pun ingin dipenggal oleh Raja Jarasandha dan Raja Angga pun datang di pagi hari itu untuk menyelamatkan sahabatnya Duryudana. Raja Karna pun menantang Raja Jarasandha untuk bertarung dengan menggunakan pedang. Lalu Raja Karna menggunakan busur panahnya untuk menangkap Raja Jarasandha tapi gagal. Lalu Sangkuni memperkenalkan Raja Angga kepada Raja Jarasandha bahwa dia adalah kesatria sakti yang mau menolong temannya yang sedang dalam kesusahan dan membuat Raja Jarasandha tidak berdaya. Di kerajaan Indraprastha Basudewa memberikan saran agar membuat bangunan yang sangat besar, tetapi Yudhistira mengatakan bahwa kalau masyarakat dari kerajaan lain yang melihat bangunan Indraprastha akan memiliki rasa iri. Basudewa Krishna mengatakan bahwa membunuh Raja Jarasandha akan menjadi demonstrasi kekuatan dan menjadi simbol kemakmuran. Sangkuni sedang menghasut Raja Jarasandha agar menjadi raja yang tidak terkalahkan dan hanya saat itu Jarasandha bisa membunuh Basudewa Krishna dan menyerang Dwaraka. Raja Jarasandha pun menyetujui usul dari Sangkuni untuk melakukan Raja Suyayatna untuk membunuh Basudewa Krishna dan menyerang Dwaraka. Raja Jarasandha sangat kagum kepada kesatria Karna dengan kemampuan memanahnya tersebut dan menjadikan Karna sebagai Raja Malini dan bersumpah akan setia terhadap Raja Jarasandha. Lalu Raja Angga menolak tawaran dari Raja Jarasandha untuk menjadi raja di Malini dan Karna mengatakan tidak mau menerima tanggung jawab untuk sebagai raja.
Arjuna, Bima dan Basudewa Krishna pun datang ke Magadha untuk menantang Raja Jarasandha bergulat. Lalu dengan hasutan Sangkuni kepada Duryudana untuk menjalankan rencana mengalahkan Basudewa Krishna, Sangkuni menyuruh Duryudana membujuk Raja Karna agar mau melindungi Raja Jarasandha karena kalau tidak rencana mereka akan gagal. Duryudana pun merasa marah pada dirinya sendiri karena telah menghina temannya Karna. Duryudana meminta Karna untuk menerima statusnya kembali sebagai Raja Angga. Duryudana mengatakan kalau rencana Paman Sangkuni itu tidak berhasil, maka tak akan ada satupun yang berhasil. Sambil menatap Raja Karna, Duryudana mengatakan sangat butuh dukungan temannya itu. Dan Raja Karna pun teringat akan masa lalu dengan kebaikan Duryudana yang mengangkat Karna anak kusir menjadi Raja Karna dari Angga. Raja Angga Karna menerima perintah dari Duryudana untuk membantu temannya itu. Lalu di tengah perjalanan Basudewa Krishna, Bima dan Arjuna berhenti di tengah-tengah jalan karena Basudewa Krishna mengatakan keadaan berubah sekarang. Berperang secara langsung tidak akan membuat mereka menang melawan Jarasandha karena sudah ada Karna di pihak sana. Dan Basudewa Krishna mengatakan bahwa keadaan sekarang hanya tergantung kepada Pangeran Bima untuk menantang Jarasandha 1 lawan 1. Basudewa Krishna, Arjuna dan Bima menyamar sebagai Brahmana agar bisa masuk ke Magadha. Sementara Raja Jarasandha dari Magadha akan membunuh murid-murid Basudewa Krishna. Dursasana membawa berita bahwa para Pandawa bersama Basudewa Krishna membawa pasukannya sedang menuju ke Magadha tetapi para Pandawa mengubah jalannya. Basudewa, Arjuna dan Bima pun datang ke Magadha dalam sosok seorang Brahma dan para Kurawa mencurigai sosok ketiga Brahmana tersebut. Basudewa pun menunjuk Rekodara untuk menantang beradu gulat Raja Jarasandha, dan Raja Jarasandha menolak tawaran gulat bersama Rekodara tersebut karena ritual yang dilakukan Raja Jarasandha sedang berlangsung. Lalu Basudewa yang menyamar sebagai Brahmana menertawakan Raja Jarasandha karena tidak mau bergulat dengan Rekodara dan mengatakan pada pegulat yang ada di daerah Arya bahwa Raja Jarasandha tidak mau menerima tantangan gulat dari Rekodara dan ingin pergi memberitahu pegulat di daerah Arya. Raja Jarasandha pun menyuruh 3 Brahma itu berhenti dan Raja Jarasandha meminta untuk diangkat kakinya baru setelah itu menerima tantangan gulat dari Rekodara. Lalu Rekodara Bima mencoba memindahkan kakinya Raja Jarasandha dan Bima berhasil mengangkat kaki Raja Jarasandha hingga Jarasandha terjatuh. Setelah menerima tantangan dari Rekodara Bima, Raja Jarasandha bicara kepada Basudewa Krishna yang sedang menyamar sebagai Brahma untuk tidak pergi kemana-mana. Lalu Bima pun akan segera bertarung dengan Raja Jarasandha. Kekuatan Rekodara dan Raja Jarasandha sangat kuat. Ketika Raja Jarasandha bertarung dengan Rekodara, Sangkuni pun bertanya-tanya tentang siapa orang yang dilawan Raja Jarasandha itu, dan Sangkuni mulai mencurigai Bima, Krishna dan Arjuna yang menyamar sebagai Brahmana. Sangkuni berusaha untuk menghentikan pertarungan Rekodara Bima dan Raja Jarasandha, tetapi mereka tetap terus bertarung saling adu kekuatan gulat. Walau kewalahan menghadapi Raja Jarasandha namun Rekodara Bima bisa membalas serangan dari Raja Jarasandha. Di lain sisi Sangkuni terus melihat Basudewa Krishna dan Arjuna yang menyamar sebagai Brahmana. Setelah pertarungan yang melelahkan, Bima berhasil memegang kedua kaki Raja Jarasandha dan membelah kedua kaki tersebut menjadi 2 bagian. Melihat 2 bagian tubuh Raja Jarasandha membuat orang berpikir Raja Jarasandha sudah mati tetapi tidak. Kedua bagian tubuh Raja Jarasandha itu menyatu lagi seperti semula dan Bima pun terheran-heran mengapa tubuh Raja Jarasandha itu sudah terbelah bisa menyatu kembali. Sekali lagi Rekodara Bima melakukan hal yang sama dengan membelah bagian tubuh Raja Jarasandha menjadi 2 bagian dan membuat orang-orang kaget sekali lagi. Namun percobaan kedua Bima untuk membunuh Raja Jarasandha itu pun gagal lagi. Percobaan ketiga untuk membunuh Raja Jarasandha, Bima menyeret Raja Jarasandha keluar dari air. Lalu Basudewa Krishna mengibaratkan ranting yang terbelah 2 seperti bagian tubuh Raja Jarasandha dibuang ke arah yang berlawanan agar tidak bisa menyatu seperti semula lagi. Rekodara Bima pun berhasil mengalahkan Raja Jarasandha dengan cara yang diberikan oleh Basudewa Krishna. Setelah pertarungan gulat itu selesai para Pandawa dan Basudewa Krishna kembali menuju Indraprastha. Setelah sampai ke Indraprastha mereka disambut oleh keluarga Pandawa.
Arjuna mendapat kabar bahagia bahwa Subadra akan mempunyai anak untuk Arjuna. Setelah menghabisi Raja Jarasandha, Indraprastha akan melakukan Raja Suyayatna untuk kemandirian Indraprastha.